Saudara-saudari yang seiman, menjadi orang yang terbesar, menjadi orang nomor satu, menjadi orang yang terhormat, merupakan salah satu keinginan manusia, entah ia menyadarinya atau tidak menyadarinya. Bahkan ada orang yang sedemikian mengusahakan dan memperjuangkannya mati-matian dengan berbagai macam cara. Ingin menjadi yang terbesar, menjadi nomor satu, menjadi terhormat adalah bagian dari kemanusiaan kita. Kita ingat Yesus pernah digoda oleh iblis agar menampilkan kehebatannya. Namun Yesus justru menolak bujuk rayu tersebut. Yesus memilih untuk menjalankan kehendak Allah Bapa. Ia rela menanggung derita, kematian, dan pada akhirnya dibangkitkan. Itu semua dijalaninya untuk menebus dosa manusia. Jadi kebesaran Yesus itu terletak dalam pengorbanannya di kayu salib sebagai hamba Yahweh. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita simak, kita mendengar Yesus menjumpai para muridnya yang mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka begitu ribut tentang kepentingan mereka. Hati dan pikiran mereka diliputi bayangan keuntungan yang mungkin diperoleh dengan berada di lingkaran terdekat Yesus. Mungkin mereka memperebutkan kedudukan tertentu dalam rangka masa depan yang mereka impi-impikan. Mereka itu tidak berbeda dengan masyarakat sejaman yang mengutamakan status dan kedudukan. Sebaiknya kita juga ingat bahwa sebagian banyak masyarakat di zaman sekarang pun juga punya sikap seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa para murid berebut siapakah yang terbesar adalah ironis. Suasana batin para murid bertolak belakang, kontras dengan suasana batin Yesus pada waktu itu. Mereka berselisih pendapat ketika mereka baru saja mendengar berita bahwa Yesus akan diserahkan ke dalam tangan manusia, tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Dalam suasana demikian itu, Yesus menyadarkan mereka dengan berkata, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus menegaskan bahwa para pengikutnya tidak boleh membiarkan diri dikuasai oleh kebesaran yang begitu disenangi oleh dunia. Sebab kebesaran dunia itu mudah dikendalikan oleh kuasa kejahatan, dan pada akhirnya akan menyeret seseorang kepada kematian kekal. Kalau demikian, kita dapat bertanya, apa kebesaran sejati itu? Kebesaran sejati itu ialah melayani. Orang beriman mesti bersedia rendah hati melayani sesamanya. Orang beriman rela menjadi yang terakhir. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa jalan menuju kemuliaan ialah sengsara.
Sementara itu, orang beriman mencapai kemuliaan dengan menempuh pelayanan yang rendah hati, rela berkorban demi orang lain. Kita memilih bermurah hati untuk mengikuti teladan apa yang telah diperbuat oleh Yesus, Sang Guru sejati. Menurut Yesus, orang yang terbesar adalah mereka yang melayani. Orang yang terbesar adalah mereka yang peduli terhadap anak-anak, sebagaimana Yesus telah menyambut anak-anak. Seorang anak itu umumnya tergantung pada orang tua. Mereka membutuhkan orang dewasa untuk berkembang. Mereka membutuhkan suasana kasih di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan gereja, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan hari Minggu novena Formasio Iman berjenjang berkelanjutan yang ke-6. Kita punya tema yang baik untuk kita renungkan, yaitu panggilan keluarga untuk mewariskan iman kepada anak. Para orang tua dengan demikian pada hari ini diajak untuk meneladani Yesus yang mengosongkan diri atau merendahkan dirinya demi keselamatan umat manusia. Dalam hal ini orang tua diharapkan menyingkirkan egoisme dan mengutamakan agar seorang anak semakin lama semakin akrab dengan Allah. Maka orang tua perlu memilih cara yang cocok bagi anaknya agar iman yang telah dimilikinya dapat diwariskan kepada anak-anak dan diterima anak-anak dengan sukacita dan menjadi kebanggaan anak-anak seumur hidupnya. Oleh karena itu, orang tua perlu menumbuhkan iman anak semenjak anak bersedia ingin mengenal lingkungan sekitarnya. Orang tua diharapkan memiliki komitmen agar anak mendapatkan pendidikan iman yang berkualitas, pendidikan iman yang mendalam. Dan yang tidak kalah penting adalah orang tua diharapkan berani memberi teladan. Misalnya, orang tua membiasakan seorang anak punya tradisi untuk berdoa bersama dalam keluarga. Bukankah kita ingat kata-kata Yesus yang mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah kita. Sabda itu bukan sekedar janji, melainkan sebuah kenyataan yang dialami oleh banyak orang. Kalau demikian, pertanyaannya adalah, apakah kita semua merindukan dan mengusahakan agar Allah hadir dalam keluarga kita yang kita cintai ini? Contoh-contoh lain ialah misalnya orang tua membiasakan anak memiliki devosi, mengikuti perayaan Ekaristi, menerima sakramen tobat, berdoa rosario, dan seterusnya. Suatu kali seorang pemuda dengan penuh syukur menyampaikan kesaksian. Dia berani menempuh kehidupan baru untuk berkeluarga karena dia mendapatkan warisan bekal istimewa dari orang tua. Bukan hanya karena pendidikan, melainkan warisan tradisi iman. Semenjak balita sampai dewasa, ia ke gereja bersama orang tuanya. Suasana kasih, suasana iman, itulah yang menjadi modal bagi dia untuk berani
melangkah, menyongsong masa depan, membangun keluarga baru, membangun keluarga yang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, contoh-contoh ini merupakan cara orang tua mengkondisikan keluarga agar tidak sebatas punya identitas Katolik secara formal, melainkan mengusahakan supaya iman kepada Yesus itu mengakar. Kalau iman kepada Yesus itu mengakar, maka angin bahkan badai bujuk rayu dunia ini tidak akan menggoyahkan iman yang sudah tertanam dalam hati seorang anak. Gereja berharap kelak anak-anak yang mengenal dan mencintai Yesus Kristus tumbuh menjadi orang beriman di masa depan yang mampu mengedepankan semangat cinta kasih di mana mereka berada. Dalam suasana itu kita percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menaungi kasih-Nya kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada kita satu demi satu di tengah-tengah masyarakat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.